Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Welcome back with me Mr. Asep. Everyone, please stay safe and also stay healthy everywhere and also every time. In these occasions, we are going to continue the lesson still about advanced grammar. Last meeting, we talked about adjective clause connectors. This meeting, we will be talking about the same topic but with a little bit different context or different terms. And the title is More About Adjective Clause Connectors. Still with me, Mr. Asep. I would like to remind you that an adjective clause is a clause that describes a noun. Still, because it is adjective clause, it must be describing a noun. Because the clause is an adjective, it is positions directly after the noun that it describes. In some cases, everyone, this that we are going to study in this meeting. In some cases. In some cases, an adjective clause connector is not just a connector. It can also be the subject of the clause at the same time. In the last meeting, we talked about adjective clause and also the clause we have connector that functions only as connector. But in this time, the function of the connector is not only about the connector, it can be also the subject of the sentence or the clause. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas adjective clause connector masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Yang berbeda adalah ketika di pertemuan sebelumnya, konektor itu berfungsi hanya sebagai konektor atau sebagai kata penghubung dua klausa. Ya, kalau masih ingat. Tapi di meeting sekarang, ternyata suatu konektor juga bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi fungsinya dua, sebagai penghubung dan juga sebagai subjek dari suatu klausa. To make it clear, let's look at the next slide, everyone. Okay, there are two parts of the tables. The first one is the connectors functions as connectors. We have to underline connectors function as connectors. This is the last meeting materials. Let's discuss about this to remind you about connectors function as connector. When we have the woman is filling the glass is the noun. As we know that adjective clause describing the noun, clause is the adjective clause. That she put on the table is the adjective clause describing the glass. We have that as connector, she, subject, put is the verb, isn't it? In this case, that functions only as connector. Because after connector, we have subject. Jadi di sini, dalam kalimat the woman is filling the glass that she put on the table, the glass adalah kata benda. Dan that she put on the table adalah adjective clause atau clause adjektif yang mendeskripsikan gelas. Di sini fungsi sebagai konektor adalah that. That fungsinya sebagai konektor. Karena setelah konektor diikuti oleh subjek dan juga verbs. That, she put, that konektor, si subjek, putnya juga verbs. Maka dari itu that berfungsi sebagai konektor saja. Fungsinya satu. Contoh yang kedua, the glass that she put on the table contains milk. The glass itu nounnya yang dideskripsikan oleh adjective clause. That she put on the table is the adjective clause. Adjective clause-nya. That adalah konektor, she adalah subjek, putnya juga verbs-nya. Di sini, that juga berfungsi hanya sebagai konektor atau kata penghubung dua klausa saja. Jadi fungsinya cuma satu, untuk menghubungkan klausa. Karena setelah that ada subjek, juga ada verbs. Jadi fungsinya satu, yaitu hanya sebagai konektor atau penghubung. Namun, dalam beberapa kasus, sekarang kita akan membahas connectors function as both connectors and also subject of the verbs. Konektor atau kata penghubung dua klausa
juga bisa berfungsi sebagai subjek dan juga konektor. Jadi fungsinya dua. Dalam satu waktu fungsinya bisa dua. Maksudnya gimana? Kita lihat kalimatnya. The woman is filling the glass. Nah, the glass itu sama, yaitu noun, kata benda. Adjective clause-nya mana? Yaitu that is on the table. Di sini ternyata kita punya that sebagai konektor. Is adalah to be. Nah, to be kita dianggap sebagai verb di sini untuk gampangnya ya. To be bisa dianggap sebagai verbs juga dalam konteks ini. Nah, that itu adalah konektor, tetapi fungsinya juga sebagai subjek. Karena apa? Karena di sini tidak ada subjek yang lain lagi. Otomatis that juga berfungsi sebagai konektor. Dalam satu waktu juga berfungsi sebagai subjek. Itu boleh. Jadi konektor yang berfungsi sebagai subjek. Karena setelah konektor dan subjek diikuti oleh verbs atau to be di sini. Tidak ada subjek yang lainnya. Oleh karena itu, inilah yang kita sebut sebagai connectors function as both connector and subject. Connector, kata penghubung yang berfungsi sebagai kata penghubung dan juga sebagai subjek dari verbs, ya kan? Kita punya the woman itu subjek, verbsnya adalah is feeling, itu subjek verb. Nah, di sini kita punya is adalah verbs, berarti kurang apa? Kurang subjek. Subjeknya mana? Ternyata subjeknya adalah that. Lalu konektornya mana? Yang menghubungkan dua klausa, itu juga adalah that juga. Sehingga fungsi dari that di sini kita punya dua fungsi, yaitu sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Syaratnya apa? Kalau sebagai konektor dan subjek itu kita tidak perlu menambahkan subjek lagi, tetapi langsung saja diikuti oleh verbs. Berarti fungsinya ganda. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi setelah konektor di sini diikuti oleh subjek, itu berarti konektor hanya berfungsi sebagai konektor saja. Contoh selanjutnya, the glass that is on the table contains milk. Ini juga sama. The glass-nya adalah noun, adjective clause-nya adalah that is on the table. That di sini fungsinya sebagai konektor, sekaligus berfungsi juga sebagai subjek. That dari verbs atau to be is, ya kan? Di sini adalah verbs-nya. Oleh karena itu konektor dan juga subjek that itu dua fungsinya. Bisa sebagai konektor, bisa juga sebagai subjek. Apakah hanya that saja yang bisa berfungsi sebagai konektor dan juga subjek? Tidak, semua adjective clause connectors bisa berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek. Yang jadi catatan, ketika jadi subjek itu kita tidak perlu menambahkan subjek yang lainnya setelah konektornya. You get it? Contohnya adalah ketika kita punya kalimat bla 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 is on the table has 4 sections. Langsung saja kita harus perhatikan bahwa di sini kita punya to be atau verbs juga is dan juga has 4 sections juga verbs. Jadi di sini ada dua verbs dalam kalimat ini. Oleh karena itu, kita juga harus punya dua subjek. Karena tidak ada penghubung di sini, kita punya dua subjek harusnya. Tapi kalau kita pilih A, the notebook misalnya. The notebook kita masukkan ke dalam kalimat. The notebook is on the table has 4 sections. The notebook itu subjeknya, verbsnya adalah is on the table. Nah, has 4 sections-nya tidak punya subjek, berarti salah. Lalu kita pilih misalnya C, because the notebook. Nah, ini otomatis bukan subjek karena ada because di sini. Oke? Dan juga in the notebook juga bukan namanya object of preposition. Table di sini juga bukan subjek. It is not subject because there is on, ada on-nya. On itu adalah object of preposition. Sehingga kalau ada preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Oke? Jadi yang paling tepat adalah kita pilih jawaban yang B. Kenapa? Karena ada the notebook itu sebagai subjek dari apa? Dari verbs has di sini. Oke? Which is on the table adalah adjective clause mendeskripsikan the notebook. Which is on the table, adjective clause mendeskripsikan the notebook. Which-nya adalah sebagai konektor, which berfungsi sebagai konektor dan juga subject of the verbs mana is di sini. Oke? Jadi you should say the notebook which is on the table has 4 sections. Jadi notebook itu subjek, verbs-nya adalah has, which itu adalah konektor dalam adjective clause which is on the table. Lalu subjeknya juga which dari verbs is. Oke, jadi notebook yang berada di atas meja punya 4 bagian misalnya. Oke, jadi itu adalah
adjective clause connector yang fungsinya sebagai subjek dan juga konektor. Dua-duanya bisa dalam satu waktu. Okay, it's still possible. Look at the summary here. Adjective clause connectors and subject. Jadi setelah konektor atau subjek, setelah konektor yang berfungsi sebagai subjek, kita langsung tambahkan verb saja. Apa saja yang bisa menjadi konektor subjek? Yaitu ada who, which, and that. Who for people, which for things, that for people and things, and the same. Look at the example. She needs a secretary who types fast. A secretary is the noun. Adjective clause-nya adalah who types fast. Who types fast is the adjective clause describing secretary. Where is the connector? Connector is who, connecting two clauses, and also the subject who from the verbs types. Okay, jadi who di sini berfungsi sebagai connector and also subject of the verbs types. Okay, a secretary who types fast is invaluable. Also the same. We have secretary as the noun, who is the connector, and also subject of the verbs types, connecting two clauses as well as subject of the verbs types. Okay, in this case we talk about adjective clause connectors or subject. Jadi fungsinya dua, bisa sebagai kata penghubung dan juga bisa sebagai subjek dari verbs. You get it? Okay, now let's discuss to the exercises here. Look at number 1, for example. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. We have to underline the noun here, the subject. Here we have ice cream is the subject or noun. That is served in the restaurant is the adjective clause. This is the subject, the ice cream. The verb is has. Okay. That is served in the restaurant is the adjective clause describing the ice cream. That is the connector. Is served is the verbs. So that's why that is connector and also subject of the verbs is. So number 1 is correct. Okay. Number 2, the cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. The car is the noun. Are trying is the verbs. Here is also the subject. Are lines also the verbs. One subject, cars, have or has two verbs, are trying and are line. So this is also incorrect. Incorrect. Why? Because one subject has two verbs without any conjunction. When you want to make it correct, maybe you can make it into adjective clause. For example, you may change into the cars that are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. So are trying here can be in the form of adjective clause. Make it into that or which are trying to enter the freeway system. You may put which here. Okay, the cars which, for example, or that the cars which are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Okay, now please do number 3 until number 10 and please write down your answer on the commenter below here. Okay, thank you very much for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I'm looking forward to seeing your answers in the commenter. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.